Bismillah, cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berkumpullah kalian dengan orang yang shadiqin, yakni orang yang kalau dalam bahasa yang paling mudah di sini adalah orang yang jujur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Lakukanlah oleh kalian semuanya kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu menuju pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid, yang mulia, yakni salah satunya kejujuran. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya. Semoga diri kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berkah ya. Rezekinya bisa cukup untuk ke Mekah Madinah, insyaallah. Putra-putri kita sholih sholihah, hafid hafidhah. Kita Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, tema kita pagi hari ini apa? Jujur pintu rezeki. Jujur pintu rezeki. Sebenarnya bukan hanya pintu rezeki juga, pintu surga. Kalau tadi hadis yang tadi saya sampaikan, ya, surga itu di atasnya rezeki. Alias baik surga dunia maupun surga akhirat itu nyaris pintu, salah satu pintunya adalah perkataan yang jujur. Ya. Untuk lebih memahamkan ini, saya mau menyampaikan sebuah kisah. Ya. Kisah terkait masalah kejujuran memang benar-benar membawa rezeki. Jujur itu bagian dari takwa. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisah ini sudah sangat masyhur, tapi tidak apa-apa diulang-ulang. Itu malam-malam Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang turba atau turun ke bawah. Kala itu para penjual susu kambing itu sedang banyak kecurangan, ya, sedang banyak apa? Kekurangan, mencampur susu kambing dengan air. Sehingga karena itu sudah kaprah, sudah umum, kalau benar-benar murni jualnya kesulitan. Jualnya apa? Kesulitan. Saya tak tanya dulu sama panjenengan,
Kalau pergi ke pasar, ke kantor, atau kemana saja tempat kita mengais rezeki, suami mengais rezeki, itu sebenarnya kita ambil rezeki, kita raih rezeki, kita bermohon rezeki, itu dari makhluk atau dari Khalik? Khalik. Dari manusia atau dari Allah? Nah, kalau dari Allah dan ini mantep, maka jujur itu nanti jadi lebih mudah. Bagi orang yang meyakini rezeki itu dari pembeli, rezeki itu dari customer, rezeki itu dari suami, rezeki itu dari si A, si B, si C dan sebagainya, ini jujur itu jadi berat, bohong itu jadi gampang. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar. Bagi orang yang meyakini yang ngasih rezeki itu adalah Allah, sebenarnya jujur itu ringan-ringan saja. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sulit berbuat jujur, lah kenapa? Lah engko dadi ora badi. Jelas ini orang meyakini yang ngasih badi manusia. Sebenarnya cuma itu permasalahannya. Sesimpel itu. Kalau sejak dari awal bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, maka jujur itu jadi mudah. Sesederhana itu. Baik, kita lanjutkan. Singkat cerita, kemudian Sayyidina Umar atas takdir yang Allah berikan, qadarullah, lewat di sebuah rumah ya, yang bisa kalau zaman sekarang bisa dibilang mirip-mirip tenda begitulah ya. Ada sebuah ungkapan dari seorang ibu kepada putrinya, "Dok, ini harus dicampur sama air susu kambingnya." "Jangan, Bu. Ini sudah ada larangan dari khalifah. Kalau mencampur susu kambing dengan air, maka ini nanti kena hukuman." Lah tapi nanti kalau kita tidak nyampur dengan air, kita tidak bisa jualan. Ya sudah lah, terus masalah jualan tidak jualan itu yang penting kita harus taat. Ibunya masih ngayal, tapi malam-malam kayak gini itu apa mungkin khalifah tahu, apa mungkin khalifah dengar? Amirul Mukminin tidak dengar tengah malam seperti ini. Kata putrinya, memang khalifah tidak dengar, khalifah juga tidak tahu. Tapi Tuhannya khalifah, Tuhannya kita semua pasti tahu, dan dari dialah Allah, Tuhan kita semua, kita berharap rezeki. Dredeg Sayyidina Umar. Kok ono ya ing ngatasi wong nang zaman segitu ada orang yang masih memegang idealis yang luar biasa, meyakini yang ngasih rezeki adalah Allah, sehingga yang penting apik menurut Allah. Ini kan sesuatu yang langka. Karena kenyataannya setiap sesuatu yang jujur, yang di sisi Allah baik, itu biasanya ujiannya di sisi makhluk. Betul atau tidak? Biasanya begitu. Nah, ada orang kok memiliki prinsip seyakin itu, sang khalifah itu dredeg. Pulang sampai rumah, pagi-pagi bilang sama putranya, namanya Asim. Ya Asim, kau ini kan belum berjodoh, kau masih lajang. Kau taat sama ayahmu. Jih ayah, ayo kita mau melamar seorang wanita yang bila itu akan bersamamu maka dia pasti akan menjaga hak-hak Allah, hak-hak suami. Siapa itu? Ikut aku. Rumah yang semalam ada dialog seperti itu sudah ditandai oleh Sayyidina Umar. Masuk ke situ, dilamar itu. Orang situ tutulan susu kambing, no? Jadi mantune raja, no? Betul atau tidak? Sekilas akan kehilangan sekian kilo, betul. Sekilas akan kehilangan sekian rupiah atau sekian dinar, sekian dirham. Tapi bagi orang yang meyakini bahwa kepada Allah kita mengais rezeki, dan Allah tidak suka bagi orang yang berbohong, Allah itu senang pada orang yang jujur, udah itu selesai. Tadinya paling-paling badi sedirham 2 dirham, sekarang badi dapat suami anak Amirul Mukminin. Enggak usah ditanya soal rezeki. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tentu sebenarnya kisahnya itu tidak sesimpel ini. Ada sekian banyak tabungan amal soleh
bagi seorang wanita tadi itu. Setidaknya dia mengucapkan kejujuran itu bukan sesuatu yang instan. Dia pasti ini adalah sebuah bangunan spiritual yang telah lama mengakar, bahwa berulang kali dia kalau jujur itu baik, nek ndak jujur itu buruk. Nah, itu barangkali di level-level kita yang masih terus belajar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang pasti begini Ibu, kalau panjenengan dicintai oleh seseorang, itu yang mencintai itu ngasihnya hitungan apa ndak hitungan? Enggak hitungan kalau sudah cinta. Lah Allah itu punya para kekasih di bumi ini. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menguji orang tersebut. Salah satu ujiannya tadi itu, jujur itu awalnya koyo ajur tapi akhirnya makmur, gitu kan? Nah pas ajur itu bayangan kita, itu namanya ujian. Insobaro, kalau orang itu tetap mau bersabar memegang prinsip ijtabahu, maka Allah akan ijtabahu itu bahasa sing paling gampang adalah menolongnya. Wa in syakaro, diuji kok tetap bersyukur, tadi kan sabar, ini syukur. Wa in sabara, wa in syakara, kalau orang tersebut syukur, maka istofahu, Allah akan menjadikan orang yang diuji tapi tetap bersyukur, orang tersebut istofahu, menjadi orang-orang prioritas di sisi Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini jadi berat jujur itu bagi orang yang meyakini segala sesuatu terjadi itu karena makhluk. Ringan jujur itu bagi orang yang meyakini segala sesuatu itu dari Allah. Jadi kalau bicara masalah jujur tanpa bicara masalah tauhid, itu nanti jadinya kropos, hanya merupakan silat lidah saja. Nah, cetra ya sampai sini ya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang hadir di sini. Misal nih, uju-uju datang ke rumah panjenengan. Ya, ada ibu-ibu. Assalamualaikum. Ini ibu yang pernah ketemu saya ya. Jenengan kan delongok. Sapa iki? Tolong terima ini, terima kasih dari saya. Blek. Langsung oleh salam template. Bingung kan jenengan iki? Ket ora kenal orang apa kok. Kan jenengan terus jadi ngiling-ngiling. Iki sapa? Wingi ana apa kan gitu toh. Tapi barang didelok lho. Kok 10 juta. Nek cara jenengan diterima dhisik kok dibahas keri, atau ditolak dhisik kok dibahas keri sing pundi? Terima sik bahas keri napa tolak dhisik bahas keri? Sing pundi? Yang mana yang mana? Terima dulu terus dibahas keri, atau tolak dulu nanti dibahas keri? Baru saja lo ilmu ini. Kalau kita meyakini nanti pada akhirnya Allah juga yang ngatur rezeki, Allah juga yang ngatur rezeki, adalah yang penting selamat dulu kan? Betul atau tidak? Bukan dapat uang dulu, tapi apa? Selamat dulu. Nek kita yang penting apa dulu? Dapat dulu lah. Padahal umpamanya kita dapat dulu itu ya, dapat dulu. Tanpa meyakini bahwa nanti ujung-ujungnya Allah juga yang ngasih. Yang penting ini ada dulu, kadang malah jadi masalah. Ternyata salah alamat. Padahal wis kadung bukai bayar-bayar. Malah mumet dak? Mumet. Ana sing jawab nih, wis mumet keri ngono. Ya Allah ya Rahman ya Rahman. Maka orang jujur itu jawabannya adalah selamat dhisik. Entuk keri. Selamat dulu di sisi Allah. Ini prinsip-prinsip. Karena kalau kita bicara jujur tanpa bicara tauhid, kropos nanti. Kropos. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Saya mau cerita lagi. Jadi jenengan sudah mulai bisa nyimpulkan dikit-dikit ya. Jujur itu mudah bagi orang yang meyakini segala sesuatu dari Allah. Gitu ya. Ini. Terus kemudian kalau ada apa-apa itu yang dipilih dapat dulu atau selamat dulu tadi? Tenane. Dilalah sing nang mburi itu anake lagi karo nangis iku. Kilo bayar SPP niki pripun ngono. Itu selamat dulu atau dapat dulu? Dapat dulu. Nah, hari ini kita bicara selamat dulu. Selamat itu indallah, di sisi Allah. Insyaallah. Jadi tidak usah jauh-jauh. Itu kan orang lain. Terkadang panjenengan sebagai istri gitu, terus kemudian sing leres niku nek pas mau masukkan itu baju suami ke mesin cuci atau mau panjenengan cuci, sing leres itu langsung dicuci napa dirogoi dulu? Langsung atau dirogoi dulu? Hah? Sing bener itu dirogoi dulu. Betul atau tidak? Karena kalau ini uang dan sebagainya sampai kecuci, ini kan rusak. Namanya dhiaul mal, menyia-nyiakan harta. Maka sing bener apa tadi? Dirogoi dulu. Setelah dirogok uang diambil, kan gitu toh. Nah, setelah uang diambil ini nah kualitas kita kelihatan. Apakah dilaporkan atau langsung dipakai? Nah, di sini nih. Lapor dulu baru dipakai atau dipakai dulu baru lapor? Hah? Yang mana? Lapor dulu baru dipakai atau dipakai dulu baru lapor? Oh, malah diem saja. Ternyata lebih parah, malah diem saja. Ibu, setiap kebaikan itu pasti diuji. Ingat ya, setiap mau dapat yang besar, yang lebih baik, itu kita pasti diiming-imingi yang remeh-remeh dulu. Ini prinsip. Seperti tadi itu, seorang yang nanti akhirnya jadi menantunya Sayyidina Umar itu, dia kan diiming-imingi dengan dicampur air nanti bisa laris. Betul atau tidak? Tapi dia kuat untuk tetap berlaku jujur, tidak nyampur dengan air, ndak laku, ndak apa-apa, ora duit, ora apa-apa. Yang penting selamat indallah. Jebul-jebule Allah punya rencana lain. Saya tanya, bayangkan kalau si wanita tadi itu, si genduk tadi itu, ya. Tadi itu terus bilangnya begini, ya udah Bu, memang harus dicampur. Nek ora campur ora bati. Lumayan kan untuk sak dirham 2 dirham. Saya tanya, besok pagi jadi menantunya Khalifah enggak? Enggak jadi. Kenapa? Enggak lulus ujian. Understand? Biasanya kita lulus ujian atau gagal ujian? Selalu ada rencana besar di balik kelulusan ujian. Tapi selalu akan menjadi sesuatu yang remeh, yang kerennya, yang tidak ada apa-apa, yang zong apabila kita diuji dengan sesuatu yang manis saja gelimpang iman kita. Cetha wela-wela. Jadi gimana? Itu dipakai dulu atau lapor dulu? Atau lapor dulu baru dipakai? Ayo, Masya Allah. Itu sudah, kalau sudah sampai situ setiap panjenengan masing-masing. Karena boleh jadi ada kesepakatan setiap suami istri. Misalkan saya punya kesepakatan sama istri saya. Wis pokok teman, kalau itu sudah ada di kantong dan sudah sampai rumah, silahkan dipakai asal tidak ada tulisannya. Tulisan apa? Karena saya kadang-kadang bingung. Orang itu kalau masjid, Ustaz ini buat pondok kan biasanya tak tulisi. Saya tulisin, asal tidak ada tulisannya. Wanu masing nang candelan no tulisannya kabeh. Lah kuwi berarti ujianmu. Kan gitu. Saya kan sama-sama tidak berani kan.
Maksud saya begini, kalau sudah masalah nanti memakai, setiap keluarga punya kesepakatan berbeda. Tapi bahwa diri kita itu harus jujur, itu tetap lebih baik. Mbok paribasane sudah ada kesepakatan, sudah silahkan pakai. Tapi kemudian seorang istri berkata, Mas, ini boleh saya pakai. Ini bagi suami sudah wow. Wong wis diijini ijik ngomong kok ngono. Wow, sesuk tak tambahi maneh. Oh. Understand? Beda. Kalau bilangnya rada maksa, langsung tak pakai ora apa-apa ya sing penting anggar ngono. Terus suaminya, yo sesuk maneh ora tak kok ngono. Ngono terus. Artinya apa? Setiap keinginan, masih baru keinginan, berlaku jujur, berlaku apa onone, kita berhati-hati selamat di sisi Allah, itu pasti sekecil apapun ada apresiasi. Sebelum di level benar atau salah, itu setiap orang yang berlaku jujur, sekecil apapun pasti ada apresiasi. Setidaknya ya tadi itu. Wong maksa-maksa, wah wong ini anu tak pakai, iya, tapi kan besok lagi nggak naruh di situ. Beda lagi dengan orang yang, Mas mau kayak ada uang di sana gimana, boleh saya pakai? Boleh. Padahal wingi wis ngomong nek ono dienggo, tapi ngomong seperti itu adalah sebuah perilaku kejujuran, betul atau tidak? Besok lagi mikir, ya sesuk tak tambahi. Artinya apa? Sejengkal dari kejujuran menambahi bermeter-meter rezeki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang super hati-hati, super jujur, juga akan ada super rezeki. Cetra? Saya kasih contoh. Oh ini yang tadi kisahnya belum selesai. Kemudian dari Asim bin Umar bin Khattab ini menikah dengan seorang wanita yang sangat jujur ini, nanti kelak akan lahir ya seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Eyangnya luar biasa, suaminya luar biasa, terus kemudian istrinya itu yang ketemu orang desa itu luar biasa. Ada yang mengatakan masih satu strata lagi di bawahnya. Allah Allah. Yang pasti setiap perilaku jujur kita ternyata bukan hanya ngefek untuk diri kita, sa-anak-anak itu. Berarti nek ono saiki wong suami atau istri duwe anak sering ngapusi, janjane sing ngajari sinten? Pemenang ngomong nih, nggak usah bilang ayah ya, nggak usah bilang ayah. Pokoknya ini gini, nggak usah bilang. Sepakat ya dek, ya. Besok ini anak juga akan bilang, ya kata ibu toh, wah waduh, Masya Allah. Saya lanjutkan. Kisah yang nomor 2. Ini masih terkait Sayyidina Umar dulu, baru ini masih di kalangan sahabat dulu. Habis itu nanti kita ke kalangan tabi'in. Habis selesai kalangan tabi'in, kita ke kalangan orang kekinian. Pen komplit. Kalangan sahabat dulu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika beliau itu lewat di sebuah gurun padang pasir. Ada seorang yang sedang menggembala ratusan kambing. Banyak pokoknya kambing. Dipanggil. Nah, kambing siapa ini? Kambing milik tuanku. Kami ini musafir, kelaparan. Kau juallah satu buat kami. Kata budak tadi tuh, saya tidak berani. Ya sudah, kalau jual tidak berani karena harus laporan, ambil saja satu, bilang nanti kalau diterkam serigala atau gimana. Wah. Dia itu spontan berkata dengan sebuah perkataan yang membuat Sayyidina Umar itu menangis. Itu budak yang hidupnya di tengah gurun padang pasir, di tengah-tengah kambing, bisa mengatakan Ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Ketika Sayyidina Umar mengatakan, Ustaz tenang saja, Sayyidmu atau tuanmu tidak tahu. Tenang saja, tuanmu tidak tahu. Malah ini
Budak yang anak muda ini bilang, "Aina Allah?" Lalu di mana Allah? Di mana Allah? Ini membuat Sayyidina Umar pun menangis. Ya Allah. Wong sing nang tengah gurun padang pasir loh, masih punya prinsip yang seperti itu. Ya sudah. Aku pengen ketemu sama sayyidmu, sama tuanmu. Singkat cerita ketemu, terus kemudian ini dimerdekakan, dibelikan kambing, untuk ini sudah jadi dalam kondisi merdeka. Alias bisa dikata bahwa setiap kejujuran itu sebenarnya pasti mengundang decak kagum makhluk langit. Siapa itu makhluk langit? Tidak harus malaikat. Makhluk langit itu siapa? Makhluk langit itu tidak harus malaikat. Kalau bahwa itu malaikat, iya pasti. Siapa itu? Manusia yang kesehariannya melakukan perkara-perkara langit, senang ibadah, senang takwa dan sebagainya. Nah, ini pasti kalau orang tersebut bukan orang yang kaya, minimal doanya akan mengucur kepada orang yang jujur. Sehingga orang yang jujur ini selalu akan diliputi oleh rezeki bernama doa dan rezeki bernama yang lain-lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cerita-cerita seperti ini, maka jenengan sudah mulai rencana-rencana tersendiri. Entah itu di rumah, kemudian di perdagangan, di pertemanan dan sebagainya, di RT-nan, di RW-nan dan sebagainya. Kalau memang bukan hak sendiri, ya tidak usah berani-berani. Gitu. Ya Allah. Sekarang mulai agak turun ke, kalau tadi Umar bin Khattab, sekarang Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz menyuruh pembantunya belikan madu, serat, berangkat, pulang-pulang kelihatan, loh kok pakai kendaraan dinas? Kamu beli madu gimana di sana? Kok pakai apa? Pakai kendaraan ini? Ini kendaraan bukan milik pribadiku, ini milik dinas. Padahal ini madu untuk pribadiku. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ya sudah kalau begitu. Ini madu kau jual, hasilnya, uangnya kasihkan ke kas negara buat ganti perjalanan ini. Loh, jenengan nggak jadi minum madu. Madu itu tadinya obat, kalau kau menggunakan yang bukan haknya, tidak jujur berarti ya, maka madu ini menjadi racun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang saya mulai agak daki. Ini ahli kesehatan paham air putih itu sehat, betul atau tidak? Bisa dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan racun oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Padahal madu juga durasinya masih pendek, belum kena bakteri sing macem-macem, belum terkena campuran sing macem-macem. Kok dalam bahasa orang soleh sudah jadi racun? Ada apa? Begini, setiap rezeki itu sebagaimana manusia, dia memiliki dua unsur. Unsur apa? Unsur jasad pada saat kita lahir, kemudian pada saat kita umur 4 bulan ditiupkan kepadanya apa? Roh. Paham sampai sini? Berarti diri kita ini butuh dua asupan. Asupan yang pertama asupan jasad bernama makanan atau minuman. Nomor 2 asupan roh. Betul atau tidak? Kalau makanan jasad ini yang saya minum tidak sehat secara jasadiah, misalkan airnya kecampur air kotor gitu, ini maka akan membuat tidak sehatnya jasad kita, betul. Tapi kemudian kalau air ini secara jasad bersih, tapi ini air diambil karena misalkan nyuri, maka secara roh air ini air berpenyakit. Kalau diminumkan akan membuat penyakit rohani. Apa itu penyakit rohani? Sulit dinasehati. Apa itu penyakit rohani? Bebal hatinya,
bedel, bawaannya kepingin jauh dari sholat, bawaannya itu kepingin jauh dari kebaikan, geretan hatinya itu tergeret untuk hal-hal yang keburukan. Cetra sampai sini? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka betul kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, madu ini semestinya jadi obat. Tapi begitu madu ini di sana ada jeritan hak orang lain, yakni menggunakan kendaraan apa tadi? Dinas, itu kan ada jeritan orang lain kan? Ada darah orang lain kan? Berarti bukan sepenuhnya milik diri sendiri kan? Madu secara jasadiah menyehatkan, tapi secara ruhaniyah membuat penyakit. Berarti penyakit yang dimaksud oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, ini madu tadinya obat jadi penyakit, obat jasad tapi penyakit ruh. Kalau diminumkan diri, tahu-tahu males sholat, tahu-tahu bawaannya pingin ngamuk, tahu-tahu kok nek maca Quran kok abot dan sebagainya. Itu penyakit ruh. Cetra wila-wila. Jadi ketidakjujuran itu seumpama tidak jujur menghasilkan rezeki, maka bukan rezeki dalam arti benar-benar rezeki, tapi bisa disebut ampas rezeki. Apa tadi? Karena begini, kok ada istilah ampas rezeki itu Ustaz? Gini. Saya tanya sama panjenengan, semuanya paham ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali itu apa? Berarti segala yang ada di bumi ini, makanan, minuman dan sebagainya, fasilitas-fasilitas sebenarnya diadakan untuk fasilitas ibadah. Betul kan? Intinya untuk ibadah. Lalu kemudian kalau ada sesuatu yang tercerabut dari inti, namanya ampas. Betul gak? Namanya apa? Ampas. Ampas dimakan jadi penyakit gak? Jadi penyakit. Kasih contoh. Sekarang mulai agak yang kekinian. Kemarin itu ya belum lama lah, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Datang ke pondok, pokoknya nek cara mobilnya api kok. Asli mobil api tenang. Mobil api. Nah, dia cerita alor gitu, lengitan bulan dan sebagainya, tapi enggak begitu loss gitu. Nah, dia punya usaha gini begitu dan sebagainya. Cuman kok rasanya banyak hal-hal yang perlu diberesi. Habis itu pulang, seret WA. Waalaikumsalam Ustaz, sebenarnya tadi saya mau cerita banyak tapi saya tidak berani karena ada beberapa keluarga dan beberapa. Lah kenapa toh Pak? Saya yakin sekali ini orang kaya. Wong usahanya sekitar mungkin 30-an begitulah ya. Kan ya sugih lah pokoknya. Saya tuh cuman mau tanya sebenarnya. Mau tanya apa? Sebenarnya hukum bunuh diri itu apa? Hukum apa? Saya tak tanya. Orang yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, fasilitas ada, tapi keinginan bunuh diri, tak tanya. Ini jane wong ayem apa wong mumet? Jasadnya sehat kan, tapi ruhnya berpenyakit. Maka dia kemarin ternyata yang dimakan itu makanan jasadnya secara jasad sehat, tapi secara ruh itu kacau. Kehalalan maksudnya. Cetra wila-wila. Maka mulai hari ini setiap ketidakjujuran itu jadi penyakit, itu harus nempel ke alam bawah sadar kita. Penwedi. Nah, terus bagaimana? Cari upaya agar itu jadi halal. Misal dengan cara ya tadi itu, Mas tak nggo ya. Kok iya enggak apa-apa lah, itu sudah jadi beda. Itu kalau di rumah tangga. Kalau di luar ya memang kita harus nyari ridhonya orang yang kita berjual beli dengannya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang nih, jenengan bisa bayangin, wong sing penting oleh akeh, ngapusi orang ngapusi sing penting oleh akeh. Ini kira-kira orang tersebut akhirnya ini akan kaya atau kaya yang berkah atau kaya yang mumet kira-kira? Jawabannya sudah jelas.
Kalau di dalam bahasa surah niki lho, Toha niku bahasane ngeten. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang tidak mau dinasihati dalam hal ini, jangan sampai ngapusi orang. Ya, jangan sampai ngapusi orang. Kok dia masih nerjang? Ini sekaligus menjawab. Kadang-kadang ada orang janggal. Tapi nganu Ustaz, nek jujur ora iso bati. Kan ngono to? Ada ndak sing seperti itu? Nek jujur ajur, betul ndak? Oleh karena nek ngapusi sithik-sithik ora apa-apa lah. Kan ento gitu. Ada yang lagi ngapusi sithik ora apa-apa. Kan ini demi kebaikan keluarga. Macam-macam. Saya tanya, apakah kemudian ketika berbohong orang tadi dapat duit atau tidak dapat duit? Jawabannya bisa dua-duanya. Bisa tidak dapat duit, bisa tetap dapat. Mong dapatnya rezeki itu bukan rezeki, tapi apa tadi? Ampas rezeki, hilang rohaninya. Namanya ampas, dimakan jadi sate. Aku nek orang ngapusi ora iso to yo, ora entuk duit. Ini nota, nota kalau ndak saya kasih nota kosong, nggak saya palsu seperti ini, ora iso mekanismenya, nggak jadi dapat proyek. Akhirnya misalkan dia dengan palsu nota atau dengan trik ini itu dan sebagainya, saya tanya, dapat enggak proyeknya? Dapat, proyeknya dapat. Tapi proyek itu ketika sudah dapat, jadi uang, jadi mobil, jadi ini dan sebagainya, itu hanya jasadiahnya saja yang berupa rezeki. Sebenarnya dia bukan rezeki, tapi apa tadi? Dia terambil dari intinya. Kenapa? Karena setiap prosedur mendapatkan rezeki, memakai rezeki harus sesuai inti. Intinya apa? Inti hidup kita untuk apa tadi? Ibadah. Loh kok jauh dari ibadah malah jadi dosa? Berarti sesuatu itu tercerabut dari inti. Segala sesuatu yang tercerabut dari inti menjadi apa tadi? Understand? Biar lebih cetha lagi ngeten. Wa man a'rada 'an dzikri, seseorang yang dia tidak mau dinasihati dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut hidupnya akan sempit. Dibuka di dalam tafsirnya, ternyata boleh jadi dia makmur secara zahir tapi sempit kropos di dalam. Jenengan tahu ya, sesuatu yang keluar dari dubur anak Adam itu namanya apa? Namanya apa? Sing metu saka mburi namanya apa? Sing rotok sopan gitu apa? Mosok meh ngomong tai kan ya aja lah. Oh, wis kadung ya. Apa namanya? Sing rotok sopan gitu. Yes, pokoknya disensor lah ya, tit gitu ya. Itu terus kemudian ditepungi, ya kan? Baru ditepungi terus digoreng. Apa yang terjadi? Orang lain kan ngelihat, ini koyo pisang goreng crispy. Enak era karuan. Itulah orang yang mengupayakan harta dengan ketidakjujuran. Ini sekaligus jawab kalau ada orang, lu kayak wong ora tahu jujur tapi wongnya nyatane sugih. Itu ternyata sugihnya hanya di dohir. Orang yang kelihat kayaknya pisang goreng crispy. Jebule nopo? Jadi sekarang jenengan jawab bareng-bareng ya. Nek ngomong tai kan ya ojo lah mau senang. Tapi kok kadung mana? Dikasih sensor ya. Ditepungi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang dagang ngapusi, lalu dia itu hartanya banyak. Sebenarnya orang tersebut sedang tidak mengumpulkan harta, tapi sedang goreng apa tadi? Ditepungi. Alias dia sedang mengupayakan orang untuk kagum pada dirinya karena hartanya banyak, tapi dia juga sedang siap untuk dalamnya itu kropos yang ora karu-karuan. Na'udzubillahi min. Ini sekaligus jawabi kadang-kadang nek orang ngapusi sithik-sithik tetep ora entuk duit. Ya entuk, tapi kropos tadi itu ditepungi. Rasanya kira-kira pripun, Bu? Ono sing muni getir kok wis tau nyicipi. Bagaikan itulah. Iya.
Jadi sudah mulai kejawab ya. Ternyata ya bisa saja orang itu dengan ngapusi untuk duit bisa. Soal kemudian uangnya itu jadi seperti apa lah, ini pembahasannya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka nek cara kula niku ya sing penting halal berkah. Sepakat? Tidak apa-apa, banyak tidak masalah. Sing penting apa? Halal berkah, banyak tidak masalah. Mesti setuju. Ya, sing penting halal berkah, banyak tidak masalah. Nah, karena kalau sudah bicara terkait berkah, yakni rezeki yang sesuai intinya, dia ada mekanisme ibadah di sana, bukan mekanisme dosa. Maka ini benar-benar inti rezeki. Nggawe biayani anak yang dilalah kepena, ya. Nggawe biayani diri yang dilalahke. Otak itu diatur oleh Allah itu ora pengen sing aneh-aneh. Hati yo ora pengen sing aneh-aneh dan sebagainya. Kenapa ya? Karena memang mekanismenya rezeki jadi mekanisme ibadah. Karena mekanisme ibadah ngantarnya ke untuk hal-hal yang ibadah. Mana ada sih orang yang misalkan korupsi besar-besaran terus bawaannya kepengin ming masjid, bangun masjid, nggo gawe kaji, nggo gawe umroh, ora kepengin karaoke, ora kepengin sing aneh. Mana ada? Enggak ada jawabannya. Ya tapi itu ada orang korupsi bangun masjid, nggo gawe kaji. Itu kan untuk mengelabui saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak ada bangunan kedoliman terus kemudian tanaman kedoliman terus kemudian buahnya ranum mengagumkan, enggak ada. Nah, karena itu mulai hari ini kita latih, bahkan saya sendiri sedang mengajari diri saya sendiri untuk melihat ketidakjujuran atau harta yang dari hasil yang tidak jujur itu bukan jadi obat tapi jadi apa tadi? Penyakit. Jadi apa? Penyakit. Ini madu bukan lagi obat kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tapi sudah jadi racun bahkan. Satu lagi kisah. Ada orang yang paling cerdas di zamannya, namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa. Saya akan ceritakan dari ujungnya dulu. Kenapa Imam Syafi'i itu jadi sangat luar biasa? Karena ayahnya itu sangat luar biasa dalam menjaga kehalalan. Namanya Pak Idris. Pak Idris itu pada saat masih muda, dia lagi menyusuri sungai dalam kondisi lapar, makan buah delima. Begitu makan buah delima, habis dimakan dia baru nyadar, loh iki nggon sapa kok tak pangan. Habis itu dia menyusuri sungai, naik ke atas, ini kira-kira kelenan saka ngendi? Kelenan bahasa Indonesia napa? Kindiran dari mana ini? Apa doa? Dari mana? Oh, itu dari pohon itu. Setelah dicari, habis itu dicari siapa pemiliknya. Dicari siapa pemiliknya. Setelah itu bertanya, apakah engkau yang punya pohon itu? Iya. Saya mau minta ridho, saya mau minta ikhlas, saya mau minta halal. Ini ada yang jatuh dari pohon tersebut, kemudian sudah kadung kemakan dalam perut. Gimana saya minta ikhlas? Saya minta ridho. Kata yang punya, engkau saya ikhlaskan, engkau saya ridhoi atas apa yang kau makan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kerja dulu sama saya. Berapa? Ada yang mengatakan 3 tahun. Dalam rangka menghalalkan apa tadi? Kindiran buah delima. Singkat cerita, setelah kerja 3 tahun, apakah engkau sudah mengikhlaskan saya, menghalalkan saya untuk satu buah apa tadi? Delima. Kata yang punya, saya belum ikhlas, saya belum ridho. Sebelum engkau mau menikah dengan putriku itu orangnya buta, tuli dan bisu. Ini cerita sudah paham semua. Tapi kadang-kadang nek ana duit 100.000 mbonggon sapa ya dienggo wae iki lho.
Padahal cerita sudah paham semua. Ya. Bahwa setiap kejujuran menghasilkan kemuliaan, setiap kebohongan menghasilkan kehancuran. Masya Allah. Menikah dengan orang yang buta, terus bisu, terus apa boleh? Tuli, wah bayangannya wonge wajahnya roto tuh ya. Begitu setelah menikah zaman dahulu kan nggak harus dihadirkan yang putrinya tuh, dinikahkan, satu kawasan itu kopil tu nikah wa tazwijah bimalkur dinafsi halan dan sebagainya. Setelah itu barang malam pertama dibuka, loh ternyata ayu wongnya. Ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya. Loh, kenapa ayahmu itu bilang bahwa kau ini buta, bisu dan tuli? Oh, saya ini buta dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah, tuli dari mendengar hal-hal yang diharamkan Allah, dan bisu dari perkataan yang diharamkan oleh Allah. Artinya ini seorang wanita yang sangat bersih, suaminya sangat bersih. Oh, ternyata berarti kemarin itu mertuanya sedang menguji calon menantu. Dari dua orang ini hasillah manusia yang hari ini kita kenal, namanya Imam Syafi'i. Maka siapa yang kepingin punya Syafi'i zaman sekarang, ya sing hati-hati masalah rezeki. Cetra? Understand? Ya Allah. Sekarang ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i manusia tercerdas di zaman itu. Beliau itu kalau baca kitab, baca sebelah kanan, yang kiri itu ditutup. Kenapa? Kalau kelirik hafal. Lah kalau kita ngapal ke Yasin ya, Masya Allah, kepulak muter-muter. Beliau itu kalau ke masjid ya, Imam Syafi'i itu kalau ke masjid ya, riwayat ke masjid, itu telinganya ditutupi. Kenapa? Karena kalau dibuka itu bisa hafal Rego Bawang, Brambang, Lombok. Karena sekali dengar hafal. Beliau kecil sudah hafal Quran. Ya wajar wong tuane kok ngono. Yang satu buta dan tuli, yang satu untuk kehalalan satu delima saja mau nyambut gawe sedemikian rupa. Maka kalau sudah bicara masalah jujur dan sebagainya itu kadang-kadang kita tidak sudah lagi bicara tentang boleh dan tidak boleh, ngati-hati dan tidak ngati-hati sudahnya. Ini boleh tapi kurang hati-hati, ya milih sing hati-hati. Understand? Jenengan boleh saja menggunakan uang sing nanggon kantong dan sebagainya. Nek ditakoni kok baru itu ya Pak. Lah meh ora entuk piye wong wis dienggo. Namanya kurang hati. Sama yang sebagai suami kadang-kadang ya ngono kuwi, apalagi dodolan wong dodol apa ya, mobil apa, oh ini istimewa. Loh tapi ini kaki-kakinya sudah rusak. Oh tapi istimewa, padahal ngerti istimewa rusak ini. Sering kayak gitu. Kalau ditanya akhirnya orang terus kemudian ridho dan akhirnya jadi halal, iya, tapi kurang hati-hati. Barangkali ini tidak jadi penyakit, tapi putra-putri kita tidak jadi luar biasa. Cetra? Understand? Enggak jadi penyakit, tapi tidak jadi apa? Luar biasa, menjadi biasa saja. Ini kok jadi minal doplongin? Karena anak rezeki atau tidak? Rezeki. Anak pinter hafal Quran rezeki atau bukan? Rezeki banget. Dari mana itu dapatnya? Dari orang tuanya yang jujur-jujur seperti itu, Masya Allah. Sing lanang ya ngono, sing istri seperti itu, hasilnya Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i orang yang luar biasa cerdas. Beliau itu nek layah-layah seperti ini, layah-layah bahkan mutojian tidur mireng kayak gitu itu, beliau bisa menemukan 300 permasalahan kehidupan, permasalahan fikih, berikut jawaban-jawabannya. Layah-layah. Kalau rebahan kita juga bisa menghasilkan 300 masalah yang tanpa jawaban. Tanpa solusi. Masya Allah. Ya itu Imam Syafi'i satu ketika kedatangan tamu untuk Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini masih ada berapa waktu lagi nih? Masih banyak. Nah, kita sepakat selesai jam 11 ya. Nanti ada tanya jawab enggak? Ada ya? Ada tanya jawab ya? Untuk silakan. Imam Syafi'i radhiyallahu an kedatangan tamu. Untuk
Waalaikumsalam. Saya datang ke sini minta nasihat, minta doa. Jadi jenengan itu sekira pengen punya anak-anak yang luar biasa itu sering sowan datang kepada para ulama. Apalagi saya sendiri ya, misalkan contohkan. Saya kalau baca sing mendidik anak otak kanan otak kiri, barangkali itu tidak salah, saya saja yang sulit memahami otak kanan otak kiri. Suwi-suwi rapatnya duwe otak kok. Nyeneni ora entuk, ngene ora entuk. Lho kok ora entuk kabeh? Jenengan sama ndak? Akhirnya saya aja lah, yang penting saya rutinkan datang ke para guru untuk minta doa, minta nasihat, gitu aja, kurang lebih begitu. Setidaknya saya kalau datang, misalkan saya ke tempat saya yang dulu ngaji di pelosok Kediri, tempatnya Gus Kausar dan sebagainya, saya datang ke abahnya, Pak niki anak kula sing setunggal nomor kali nyuntun dipun tungoni. Hati saya sedang berkata, ya Allah, jadikan putra putri saya itu sing kong niki nemu contoh. Lah kalau yang sering kita lihat itu dilalah kok ya wong ahli maksiat dan sebagainya, kan secara tidak langsung, ya Allah ketoke anakku kok ngene iki ngono to. Naudzubillahi min. Datang itu tamu kepada Imam Syafi'i. Setelah datang dia bilang begini, ya Imam, saya ini rezeki tidak pernah cukup. Rezeki tidak pernah cukup. Nah, Imam Syafi'i tadi sudah saya katakan, orang yang pandai sekali menganalisa, pandai, jeli banget menganalisa. Mana ada lossnya, mana ada tidak benernya, ini berefek apa ini dan sebagainya. Berapa kau digaji? Sebut 5 dinar, mau meninggalkan nggih? 5 dinar, umpamanya begitu, 5 dinar. Bagaimana cara kerjamu? Begini. Oh ya sudah. Kalau kau pengen cukup, bilang sama bosmu besok jangan 5 dinar, tapi cukup 4 dinar. Dia bilang, loh 5 aja enggak cukup, apalagi 4. Kau datang ke sini minta apa? Minta nasihat. Ya sudah, itu nasihat saya. Wes lah, bravo bos, manut lah, gimana? Pulang. Ya bener enggak cukup, wong 5 saja tidak cukup, apalagi 4. Datang lagi. Ya Imam, enggak cukup, wong 5 aja enggak pernah cukup, apalagi ini cuma 4. Ya sudah. Berarti kau bilang sama bosmu, kau minta gaji jangan 5, jangan 4, tapi 3 saja, 3 dinar. Pulang malah cukup, Ibu. Malah cukup. Jadi agenda yang tak diinginkan itu tiba-tiba tidak ada. Apa agenda yang tak diinginkan dalam sebuah keluarga? Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba anak rewel, ngerti-ngerti anak punya kasus harus bayar ini. Kalau anak yang rewel mending, paling-paling mintanya sing itu saja. Tapi kalau suami yang rewel, atau istri yang rewel, wah repot lagi. Kenapa? Karena ada dorongan yang tidak baik. Kenapa dorongan tidak baik? Karena yang dipakai, yang dimakan tidak baik. Ini datang lagi kepada Imam Syafi'i, kok aneh ya Imam, kemarin 5 tidak cukup, 4 tidak cukup, 3 malah cukup. Lah nek sudah cukup sudah toh. Enggak, saya mau tanya kenapa itu bisa terjadi. Nek jenengan bisa nerangke enggak? Ternyata Imam Syafi'i itu nerangkenya sesimpel ini. Ini ada air 1 gelas. Kalau saya tambahi 1 sendok, itu menjadi 1 gelas lebih 1 sendok. Betul enggak? Pure 1 gelas lebih 1 sendok. Tapi kalau ini 1 gelas, saya tambahi 1 sendok air kencing. Pure, jadinya berapa? Kebuang semua. Masih ada yang loading. Pito. Masih ada yang loading. Loh, kok ngusik baleni. Ulangi. Ini ada air bersih. Saya tambahi air 1 sendok bersih, maka menjadi 1 gelas lebih 1 sendok. Tapi kalau ini 1 gelas air bersih, Imam Syafi'i nyontohnya air susu, jadi katakan air bersih gitu ya. Terus kemudian saya tambahi 1 sendok. Ini tambah loh, bukan dikurang loh. Tambahi 1 sendok tapi air kencing, air kotor, pure gitu. Ini yang bisa dipakai berapa? Enggak ada.
kebuang semua. Itulah harta halal ditambahi harta haram, maka semuanya kebuang, nggak bakal cukup. Cetra wela-wela. Nah, terus kok bisa seperti itulah? Kan kemarin sudah dianalisa, kata Imam, sudah dianalisa. Kalau ngelihat cara kerjamu seperti itu, kamu itu nek sampai dapat 5, mesti ono sing ora beres. Dapat 4 aja ada yang tidak beres, apalagi dapat 5. Maka untuk kerja seperti itu dapatnya 3 dan itu halal semua. Cetra? Namun ada yang masih loading. Saya ulang. Ini 1 gelas air minum ditambahi 1 sendok, harusnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi kalau 1 sendok tambahan adalah 1 sendok air kotor atau air kencing, ini bertambah atau berkurang total? Malah dibuang. Maka iman-iman kalau sampai kita ini ngomong ini, surah popolah sidik tok paling-paling luwian 2.000 kok. Lu sing iman-iman sing nang omah kok. Yang iman-iman itu yang halal di rumah, yang sudah kita upayakan bertahun-tahun, klebon 2.000 sing haram malah jadi kebuang kabeh. Kebuang dalam arti bukan hilang, tapi nanti akan jadi ada agenda-agenda yang untuk membuang rezeki ini. Sing ora nyenengke. Naudzubillahi min. Understand? Judul yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Amin Allahumma. Amin. Jadi insya Allah kalau kita jujur, selain tambah rezeki, dan di belakang itu sebenarnya Allah sedang menyediakan yang lebih istimewa, yang lebih besar, yang lebih istimewa, yang lebih besar. Andai kita lulus untuk tetap selamat, lulus untuk tetap ngati-hati, lulus untuk tetap jujur, walaupun kayaknya iming-imingnya gurih. Iming-imingnya apa? Tahan diri kalau itu bukan hak kita, tahan diri kalau itu remeng. Katakan yang sebenarnya walaupun kayaknya kita akan kehilangan sesuatu. Katakan yang sebenarnya walaupun kayaknya kita kehilangan 1.000, 2.000, 100, 200, bahkan 1.000.000, 2 juta. Kenapa? Kalau kita tetap berlaku jujur, Allah sedang menyediakan yang jauh lebih besar. Amin Allahumma. Monggo silahkan. Satu, dua, ya 2 aja dulu, 2. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon ngriku sing adi tadi. Nggih. Nggih. Terima kasih. Itu saja satu tok pertanyaannya. Oke, matur suwun. Berikutnya, ini saya bukan dalam rangka membahas siapa-siapa lo ya. Enggak. Ini memang benar pembahasannya umum, jadi tidak dalam rangka nyindir siapa-siapa gitu ya. Wah, ngon aku dinas kabeh, bukan. Enggak apa-apa. Nanti kita bahas nanti. Pertanyaan yang kedua langsung. Monggo, yang keras Ibu nyun sewu. Jenengan mendekat, nyun sewu jenengan mendekat. Nanti diulangi ke saya. Oh, monggo. Ya. Mohon maaf. Nggih, mboten napa-napa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Betul. Nggih. 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 Sama-sama, matur nuwun. Sebenarnya jawabannya nanti satu ya. Saya buat kaidah atau teori sederhana yang sangat jelas. Ya. Ada halal, ada haram, ada syubhat. Ulangi. Halal berkah jadi obat. Haram penyakit jadi bencana. Syubhat kalau ditinggalkan kita jadi istimewa. Understand? Sebenarnya tadi dikatakan abahnya Imam Syafi'i namanya Pak Idris itu kalau mau pakai teori husnudzon halal bisa saja, tapi karena beliau ini pengen yang sangat menghindari syubhat, pengen yang luar biasa, pengen yang istimewa, sehingga beliau menempuh cara itu. Hasilnya apa? Imam Syafi'i istimewa. Jadi ini tergantung standar kesolehan sampean di mana. Kalau standar kesolehan kita yang penting halal, monggo. Berarti yang penting kita tidak berpenyakit. Cetak? Tapi kalau standar kita halal dan jauh dari syubhat, berarti kita tidak berpenyakit dan akan diberi sesuatu yang istimewa. Tinggal standar kesolehan. Ini masih ada yang ngerotok loading. Iya, itu. Nah, sehingga kayak misalkan kendaraan dinas dan sebagainya, kalau jenengan bisa mengupayakan itu bisa menjadi halal dengan cara ada mekanisme tersendiri, yakni ngomong ke atasan dan sebagainya, monggo silahkan. Tapi kalau kemudian setelah dinego ini tuh dan sebagainya jadi halalnya adalah jadi halal karena sudah biasa, alias itu masih ada bau-bau syubhat. Bau-bau syubhat itu engel dibahas. Piye yo nek diarani halal yo nyatane ora nggone dhewe yo. Wong kuwi nggo gawe kepentingan pribadi kok. Nek diarani haram kok kabeh kok ngono padha yo. Nah, ini namanya syubhat. Jenengan boleh pakai, boleh silahkan. Di standar sing penting halal. Tapi kalau kita pengen luar biasa, ya bukan itu caranya. Understand? Cetra? Nah, jadi kalau ditanya yang penting halal bisa silakan. Akhirnya terus bagaimana? Nek saya ngambil jalur yang paling aman. Kalau haram benar-benar dihindari, syubhat itu sesekali gitu aja. Karena yo nyatane wong dhewe kon angel kon ora syubhat, betul atau tidak? Syubhat itu baina antara pokoknya angel dibahas lah. Oleh karena itu terus bagaimana? Ya tadi itu. Kalau memang nang ati koyone kok ora kepenak. Ini kok koyone ora pas dan sebagainya. Ya jangan terlalu sering berarti. Nek sesekali jenenge wong awam ya piye maneh. Kita suruh ndak syubhat ya ndak bisa. Tetap ada syubhatnya. Contoh ya saya yang paling gampang, yang paling gamblang ya misalkan ya kayak ngaji kayak gini ini terus kemudian pulang sampai rumah kadang-kadang ada tamunya saya belum ada koordinasi apa-apa dan sebagainya, tiba-tiba
saya langsung sudah pakai ini itu dan sebagainya. Kadang-kadang pakai sandalnya milik santri karena butuh cepat dan sebagainya. Kayak gitu kan tidak bisa dihindari. Terus kemudian nanggon tonggone, tak jigo aku ya Bu. Ya wongnya tetap muni iya, wong terima paling serai. Tapi wongnya kadang nang ati batek. Padahal aku lagi masak sih nganggo serai lho ya. Piye ya? Wis lah ora apa-apa. Angge gitu tetep toh. Sulit kita menghindari syubhat, sulit sekali. Saya sendiri kadang pakai kendaraan milik misalkan ya kendaraan yang milik pondok. Kenapa? Saya memang tidak ada yang lain lagi. Saya pakai, tapi orang nggo gawe andalan akhirnya. Understand ya? Alhasil ini sudah lagi bukan antara salah dan benar. Ini antara kita ingin menjadi biasa atau luar biasa. Nah, terus bagaimana ini onone kuwi dan sebagainya, sembari dihindari, lumayan jarang-jarang, sembari berdoa. Sembari apa? Berdoa ya. Saya sendiri ada Bu keresahan model seperti itu. Nek kon persis seperti Bapak Imam Syafi'i ndak bisa kelas seperti saya. Apalagi kelas para sahabat itu berat lagi. Jangan bisa bayangkan kelas para sahabat. Masya Allah, satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ulang lapar, makanan dikasih sama pembantunya langsung makan. Itu pembantunya bilang, ya Sayyidi, engkau ini aneh. Biasanya kalau engkau makan, kau akan selalu tanya sumbernya dari mana. Ini langsung dimakan begitu saja. Kata Sayyidina Abu Bakar, wah, ghalabatil ju'. Ya, saya itu dikuasai oleh rasa lapar sehingga langsung tak makan. Lah memang ini dari mana? Biasanya beliau tanya dulu ini dari mana terus dimakan. Kali ini makan dulu terus tanya dari mana. Jawab pembantu ini, oh ini tuh dari teman saya. Saya dulu pada saat masih sebelum zaman Islam, zaman jahiliyah, kan ada zaman jahiliyah, saya ini pernah nolong orang, ngeruqyah lah, nolong orang, habis nolong orang, orangnya itu tidak punya apa-apa untuk ngasih kepada saya. Lah, dia baru punya apa-apa itu tadi dia ngasih sesuatu kepadaku. Ini kalau dalam standar Sayyidina Abu Bakar kan nggak masuk standar, maka seketika beliau tahu itu hartanya dari sesuatu yang tidak jelas, yakni nolong orang di masa jahiliyahnya dikasih baru sekarang, itu kan remeng-remeng toh. Ini tangan, nek tangan 2 jari dimasukkan ke dalam tenggorokan hasilnya apa? Muntah. Ini 5 jari dimasukkan ke tenggorokan seret dimuntahkan. Sambil beliau berkata, daripada aku terkena api neraka, mending aku memuntahkan semuanya. Mending aku lapar di dunia daripada lapar di sana. Nah, kelas-kelas seperti itu kan Dewi Razo niru. Kok beliau bisa seperti itu? Lah itulah kenapa beliau luar biasa sampai dapat standar beliau lah orang yang dijanjikan masuk surga. Ya karena memang saking hati-hati ini. Nek kita ya Allah semoga halal dah luar biasa. Nek sing subhat ya aja diniati lah. Sesekali lah, sekali. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi kembali kepada standar kita masing-masing. Dan sebagai penutup, Ibu rahimakumullah, jenengan ndak usah ragu. Mungkin hanya butuh waktu. Bagi orang yang selalu hati-hati, di belakang itu Allah sedang ngasih hadiah. Jenengan tidak usah ragu, hanya butuh waktu. Bagi orang-orang yang selalu milih selamat, milih yang halal, tetap jujur, apa onone koyone ora duwe apa-apa, koyone dadi angel, itu hanya di depan. Tapi di belakang Allah sedang menyediakan hal-hal yang istimewa. Tetap diyakini bahwa akhirnya yang ngatur siapa haji atau siapa tidak haji siapa? Pada akhirnya siapa yang ngatur siapa dapat rezeki berapa, siapa yang ngatur?
Kalau Allah yang ngatur, maka yakinlah kepada Allah. Nah, ini sudah menjadi prinsip kita. Barangkali CCTV di kantor kita bisa mati, tapi CCTV di sisi Allah selalu hidup. Jadi tetap ngati. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lah terus tapi kok ngati-ati kok ngono kuripe angel. Yo sesekali biasa kaya wong awam, tapi aja nggo gawe terus menerus. Kalau di koridor subhat nek haram harus kita hindari, tapi kalau subhat ya yang penting kita tidak terus menerus. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Cukup semuanya cukup. Saya doakan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkata jujur, untuk terus amanah ya Allah, untuk terus memilih hanya yang halal, yang berkah. Allah kasih kekuatan kepada kita semuanya untuk lisan ini berkata yang jujur, untuk seluruh perbuatan kita ini sesuai amanah. Ya Allah, kita diberikan rezeki hanya yang halal, yang berkah, dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari yang syubhat, sehingga kehidupan dunia kita, dunia yang fid dunya hasanah, akhirat kita adalah akhirah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum penutup tadi ada janji saya yang kelewat, yakni menceritakan yang kekinian. Saya ceritakan tanpa panjang, pendek saja. Di Jawa Barat itu kemarin yang kekinian ya, di Jawa Barat itu kemarin ada tukang parkir yang dia berlaku jujur, mengembalikan dompet pemiliknya dengan utuh. Apa hasilnya? Dia justru diberi rezeki besar karena kagum, kok ana wong sing iso ngapusi kok malah jujur kok ini, malah dia dapat rezeki besar. Itu ada, dan itu sampai masuk di media kan, di media ada. Terus ada lagi yang masuk di media, seorang karyawan itu dihajikan, diumrohkan oleh bosnya. Ketika bosnya ditanya, saya satu kali pun belum pernah menjumpai karyawan saya yang ini berbohong. Kalau yang lain saya tahu bohong tapi saya diam. Ini yang belum pernah berbohong, sehingga kok qadarullah saya tidak bisa haji, saya tidak bisa umroh. Saya cari orangnya orang ini. Lah, ya muqallibal, Allah yang menggerakkan apa? Hati. Yang bisa kita lakukan adalah yang istimewa, yang jujur dan sebagainya. Soal Allah yang menggerakkan siapa dan siapa menjadi lantaran rezeki kita, yang pasti orang baik dapat hadiah dari Allah hakikatnya. Nih, harusnya nanti saya ceritakan agak detail, tapi karena waktu sudah habis, besok-besok lagi nek masih diberi kesempatan, itu ya nanti tak ceritakan. Pokoknya orang jujur itu pasti belakangnya itu ada hadiah yang istimewa banget. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal